Jadi nanti fokus kita di seputar itu. Nah, baru nanti dikaitkan dengan kondisi-kondisi ataupun problematika, permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh sebagian. Mungkin juga ya tidak pernah mengalami hal ini. Gitu. Nah, ini yang akan menjadi tema ya diskusi kita di sore hari ini. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik. Artinya di sini hanya sharing saja ya, berbagi mungkin sedikit pengalaman yang saya alami selama ini dari mulai dulu saya dididik ya oleh di lingkungan kampung ya di Ciamis di nenek gitu ya. Kemudian di lingkungan keluarga yang bersahaja, kemudian sampai sekarang, dan itu yang sampai hari ini melekat ya, artinya menjadi semacam inspirasi sebagai pedoman ya saya dalam menjalani kehidupan ini, khususnya bab judul kita hari ini ya, pengalaman dari para orang tua kita dulu ya, bagaimana mereka mengelola keuangan yang sedemikian rupa, padahal ya misalkan orang tua saya kan lulus SD aja tidak gitu ya, atau hanya lulusan SD tetapi mereka berhasil bisa menyekolahkan putra-putrinya gitu ya, sukses, kemudian tanahnya lega gitu ya, tanahnya luas, sawahnya luas gitu kan, punya kebun segala macam. Itulah orang tua kita dulu gitu ya. Padahal mereka mungkin pakasabannya gitu, pekerjaannya hanya tani gitu ya. Kemudian makan seadanya yang ada di kebun, yang ada di hasil cocok tanam mereka dan lain sebagainya. Nah ini sebagai sebagai inspirasi aja ya yang ada dalam benak saya, sehingga ini rujukan nanti ketika saya menyampaikan pengalamannya, basis pengalamannya adalah orang tua kita dulu gitu ya. Ditambah juga bagaimana sebagaimana di judul nanti tuntunan kaitannya bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bab mengelola keuangan, dari mulai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diajarkan sejak kecil itu terkait dengan kemandirian, kemudian diajak dagang oleh kakeknya, oleh pamannya, sampai seterusnya. Nah ini sebenarnya kita tidak harus jauh-jauh ya mencari figur teladan siapa sih yang akan kita teladani terkait dengan pengelola keuangan. Sudah tidak ada yang lain kecuali yaitu siapa Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti fokus kita di seputar itu. Nah baru nanti dikaitkan dengan kondisi-kondisi ataupun problematika, permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh sebagian. Mungkin juga ya tidak pernah mengalami hal ini. Gitu. Nah ini yang akan menjadi tema ya diskusi kita di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti juga ada tambahan-tambahan pengalaman dari Ustadz atau Ustazah yang lain, bisa saling berbagi di forum ini. Saya kira ini sangat pas ya momentumnya. Kita berkumpul bisa silaturahim walaupun via virtual ya, via Zoom seperti ini gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya izin share screen ya. Nah ini sudah ada ya? Sudah muncul belum, Ustaz? Sudah ada, Ustaz. Sudah kelihatan. Nah ini judul yang diamanahkan kepada kami ya, cerdas keuangan ya. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menggali sisi teladan sejarah tentang tuntunan Islam seputar keuangan keluarga, korelasinya dengan problematika kekinian.
Nah, ini judulnya. Ini tadi ya sudah disampaikan, saya skip saja. Nah, saya mulai dari sini ya, Bapak Ibu. Ini sangat penting sebagai pondasi kita dalam memandang harta, dalam tentu saja dalam ajaran kita, ajaran agama Islam. Ya. Nah, yang pertama, nah ini setidaknya ada 6, ada prinsip ya kita melihat harta. Jadi kita memahami dulu secara filosofinya, atau cara kita memandang harta itu adalah seperti ini. Yang pertama, ni'mal malu sholih li rajulin sholih. Bahwa harta ini kebaikan di tangan orang soleh. Artinya apa? Artinya bahwa Islam ini sangat menganjurkan bahwa kita itu harus kaya gitu. Islam itu sangat memotivasi umatnya, umat Islam, kita harus menjadi orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena sebaik-baik harta itu di tangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu contohnya banyak sekali. Ketika harta itu di tangan orang-orang soleh, maka larinya harta tersebut tidak akan kemana-mana. Harta tersebut lari ke santunan anak yatim dan duafa. Harta tersebut lari ke pembangunan masjid. Harta tersebut memberikan beasiswa-beasiswa pendidikan. Harta tersebut larinya ke wakaf. Harta tersebut larinya adalah ke program-program kebaikan, program-program charity. Itulah diantara kenapa harta ini harus di tangan orang-orang soleh. Sebaliknya, kalau harta ini di tangan orang-orang yang tidak soleh, maka harta tersebut hanya dihambur-hamburkan hanya sekedar untuk hura-hura, ya, untuk kesenangan-kesenangan duniawi semata. Ya. Jadi bahkan cenderung yang maksiat dan itu mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan harta ini adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta yang kita miliki ini hari ini hakikatnya bukan punya kita. Itu prinsip dalam Islam. Harta yang kita miliki hari ini adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu sifatnya hanya titipan. Gitu. Nah, seperti misalkan HP ini, ketika misalkan kita mau ke kamar mandi, nitip ya, saya mau ke kamar mandi. Gitu kan. Selesai kita ke kamar mandi, kemudian ini saya ambil lagi ya HP-nya. Gitu. Sama. Prinsip harta itu begitu. Jadi harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sewaktu-waktu pemilik harta itu mau mengambil dari kita, kita akan memberikannya dengan sukarela. Karena kita memahami betul bahwa harta yang kita miliki hari ini adalah prinsipnya titipan dari Allah. Sehingga ketika ada kewajiban zakat, kewajiban sedekah, dan lain sebagainya, kita tidak akan berat untuk memberikan harta tersebut. Kenapa? Karena itu sifatnya titipan yang Allah titipkan kepada kita. Dan ketika Allah meminta untuk zakat, untuk sedekah segala macam, kita memberikannya dengan sukarela. Karena kita memahami bahwa harta itu adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lain-lainnya, ada hak orang lain, tadi kaitannya juga dengan poin sebelumnya, kemudian dikeluarkan pada waktunya. Ini kaitannya dengan zakat, sedekah, bahwa harta kita ada hak orang lain dari harta kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian prinsip yang lainnya adalah bekerja. Jadi Islam itu sangat menganjurkan kita itu bekerja. Sangat menganjurkan kita itu menjemput rezeki. Nanti kaitannya rezeki saya akan terangkan sekilas ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini semua ya, Bapak Ibu, menjadi semacam filosofi kita melihat harta. Sehingga tidak ada istilah kita itu bela-belain untuk mendapatkan harta kemudian melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ya. Karena kita akan rugi dua kali. Harta tersebut juga tidak kita dapat, tetapi ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat. Artinya kita rugi dua kali. Ini saya kira mudah-mudahan bisa difahami ya kaitannya dengan filosofi harta. Selanjutnya, nah ini yang saya sebutkan poin bahwa kenapa kita itu harus bekerja.
Ini ada beberapa hadis ya yang saya nukil. Insya Allah hadisnya ini sahih ya, hadis Imam At-Tabrani, kemudian hadis dari Imam Abu Daud, Tirmizi, dan Imam Bukhari. Misalkan ini hadis yang pertama saya bacakan, man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Jadi ini prinsipnya adalah bahwa bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Man amsakalan, barang siapa yang sore hari kita lelah karena pulang dari bekerja, dimanapun profesi kita atau dimanapun tempat kerja kita hari ini atau apapun profesi kita, apapun cara kita mencari nafkah, mencari rizki, menjemput rizki yang halal, maka janji Allah di dalam hadis ini amsa maghfuran lahu. Maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita di hari itu, di sore hari. Artinya tentu saja berbeda ya, Bapak Ibu, berbeda kita bekerja seorang muslim dengan bekerjanya non-muslim. Apalagi kita sebagai seorang kader menjemput rezeki tentu saja berbeda dengan orang pada umumnya. Kita paham betul bahwa ketika kita bekerja itu justru menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ya, ini artinya saja, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu semangat mencari rezeki. Artinya ini juga sama, motivasi bagaimana supaya kita itu adalah semangat untuk menjemput rezeki. Gitu. Kalau yang selanjutnya ini adalah bahwa orang-orang yang kaya itu harus menjaga menjaga dirinya gitu, harus istilahnya ifah, menjaga kehormatannya gitu ya. Sebagaimana Rasulullah sendiri kan khusus untuk Rasulullah itu tidak boleh menerima harta sedekah ya. Kalau hadiah boleh. Maka di sini disebutkan dalam hadis la tahillu shadaqah li ghaniin wala dzi mirratin sawa. Jadi orang yang mampu, orang yang kaya gitu ya, tidak berhak untuk mendapatkan sedekah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, ini yang sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan. Jadi Islam itu sangat-sangat tidak menganjurkan yang namanya minta-minta. Nah, termasuk para pengemis gitu ya. Orang yang minta-minta, orang yang hanya mengandal berpangku tangan pada belas kasihan orang lain segala macam, itu sama sekali tidak diajarkan dalam Islam. Bahkan hadisnya ini sangat luar biasa mengerikan ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nas." Ya. Selamanya orang yang senantiasa yas'alun nas, meminta-minta. Ya, baik itu dalam bentuk pengemis segala macam, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai datang hari kiamat, laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Maka tidak ada sedikit pun di wajahnya nanti ketika di hari akhirat, pada hari kiamat, sekerat daging pun nggak ada. Ya mungkin kalau bahasa Sundanya teboga kaera gitu. Karena wajah ini kan bahasa kalau dalam hadis ini bahasa kiasan ya, bahasa metafora lah. Bagaimana mengkiaskan, memberikan ilustrasi, perumpamaan ya, memberikan perumpamaan. Orang yang meminta-minta, orang yang mengemis, nanti di hadapan Allah tidak ada wajahnya sama sekali, tidak ada dagingnya. Artinya tidak ada rasa malu sedikit pun gitu ya. Maka antitesa ataupun sebaliknya dari hadis ini sesungguhnya adalah pantang bagi kita sebagai seorang muslim untuk meminta-minta. Untuk selalu meminta belas kasihan orang lain. Itu sangat pantang bagi kita seorang muslim. Jadi lebih baik kita bekerja dengan hasil usaha kita sendiri walaupun sedikit, itu lebih berwibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sedikit-sedikit kita berpangku tangan pada orang lain, sedikit-sedikit kita meminta. Gitu. Nah, ini semangat-semangat, artinya spirit-spirit yang diajarkan dalam Islam seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalkan hari ini ada
anak-anak muda yang usia-usia 12 tahun, 18 tahun sudah mapan segala macam, itu bagus. Justru itulah yang dianjurkan dalam Islam. Itulah yang dianjurkan dalam Islam. Bagaimana sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sejak kecil yang diajarkan itu adalah itu. Gimana ketika usia Rasulullah 8 tahun itu diajak berdagang oleh kakeknya Abu Thalib. Kemudian kakeknya meninggal, sama diajak berdagang oleh pamannya Abdul Muthalib. Ya. Sampai Rasulullah itu menikah di usia 25 tahun, kondisi ekonomi Rasulullah saat itu sudah mapan. Sangat mapan. Kita mengetahui beliau sudah mapan di usia 25 saat menikah itu dari bagaimana mahar, ya. Maharnya saat itu berapa gitu kan. Di dalam beberapa referensi sirah, ya, sirah nabawiyah kan bisa kita lihat dikatakan di situ 100 ekor unta, ya. Kalau Ustadz Budi Mulia dulu maharnya berapa ketika menikah gitu ya. Iya kan? Ya, saya sendiri berapa gitu saya waktu menikah maharnya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu di usia 25 itu sudah mapan gitu. Nah, ini sebenarnya juga sebagai sebagai cambuk motivasi bagi kita bahwa ternyata yang namanya hidup mandiri, yang mananya semangat mencari rezeki, yang namanya motivasi untuk bahwa kita itu pantang untuk meminta-minta itu diajarkan sejak kecil. Nah, ini kaitannya nanti dengan pendidikan, ya. Bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita mengajarkan. Ya. Bagaimana anak-anak kita itu sejak kecil kan sudah dilatih yang namanya berjualan. Ya, berjualan. Misalkan di sekolah-sekolah itu kan ada istilahnya market day gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Walaupun tidak punya untung gitu kan, tapi itu setidaknya sudah belajar gitu. Bagaimana cara mulai membuat produk gitu ya. Kemudian nanti dibawa ke sekolah, kemudian nanti dibeli, walaupun yang beli itu gurunya siapa gitu segala macam. Tapi itu kan sebuah latihan, simulasi gitu ya. Simulasi. Itu usia-usia anak SD segala macam. Itu bagus menurut saya. Itu sangat bagus untuk minimal karakternya, mental itu sudah dapat sejak kecil. Bagaimana dia pantang untuk meminta-minta, bagaimana supaya dia bisa berusaha sendiri mendapatkan penghasilan. Nah, ini tentu saja sangat harus ditekankan, ya. Jadi apapun ciri, apapun usaha yang kita lakukan, yang penting mental itunya harus kita dapat. Gitu. Baik, karena waktu ya saya persingkat. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini sangat penting ya. Sangat penting kan ada istilah cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini sebenarnya racun ya, racun. Ungkapan racun yang menunjukkan bahwa seakan-akan kita berputus asa terhadap rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan nyari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu kan. Padahal salah ini ya. Ungkapan seperti ini adalah salah. Kenapa? Karena banyak ya sebenarnya ayat-ayat hadis-hadis, saya hanya ngambil 2 saja di sini ya. Misalkan disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin haramin. Gitu. Akan datang suatu masa pada umat manusia mereka tidak peduli dengan cara mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal atau cara yang haram. Nah, ini artinya ungkapan yang mungkin sering kita dengar, cari yang haram saja susah apalagi yang halal. Ini bisa jadi ya di akhir-akhir zaman ini seperti ini gitu ya. Sehingga ada istilah-istilah ini. Padahal tidak seperti itu. Masih banyak ya yang Allah hamparkan cara-cara kita untuk menjemput rezeki tersebut. Kenapa? Karena kaitannya dengan rezeki kan ada 2 ya, seperti disebutkan dalam hadis sahih ya, bahwa harta ini akan ditanya ya. Min aina iktasabahu ya. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut ya. Kemudian kemana ya, anfaqohu, kemana dibelanjakan harta tersebut. Kan ada 4 ya, umurmu dipakai untuk apa, ilmumu diamalkan seperti apa gitu. Tapi harta itu ada 2 pertanyaannya, dari mana mendapatkannya dan kemana
membelanjakannya. Bahkan di hadis yang selanjutnya yang kedua ini, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin nar aula biha. Ya, jadi sesuatu yang tumbuh di dalam daging kita dari sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang-orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan, ini sangat penting bagi kita bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Nah, ini harus kita pahami ya. Ini kaitannya bagaimana konsep menjemput rezeki. Ada 4 level. Jadi ini 1, 2, 3, 4 itu 4 level ya. Saya menyebutnya untuk 4 level. Minimal kita sebagai kader dakwah ini di level yang ketiga ini. Minimal kita itu di level yang ketiga, nomor 3 gitu. Itu minimal. Karena kalau kita di level yang pertama, ini sama aja dengan binatang gitu, burung. Itu level pertama gitu ya. Seperti dalam surat Hud tuh, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua binatang melata yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezekinya. Ya. Nah, termasuk kita ya. Ya, itu sudah ditulis rezekinya gitu ya. Sebelum lahir itu kan di dalam ruh, ketika ditiupkan ruh seorang bayi di rahim seorang ibu ya, ketika ditiupkan ruh itu kan sudah ditentukan 3 hal ya. Ya kan, termasuk diantaranya adalah rezekinya, sudah ditentukan rezekinya. Gitu. Kemudian level yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita itu sesuai dengan hasil usahanya masing-masing, akan berbeda. Gitu. Maka perlu di sini yang namanya tadi ya, bagaimana kita melatih kemandirian, melatih mental pantang meminta-minta itu sejak kecil. Karena ini akan berdampak kepada ketika kita dewasa. Ketika kita sekarang sudah punya anak dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya akumulasi latihan-latihan kita sejak kecil dulu. Misalkan kita dulu orang tua kita itu kan misalkan makan ya. Makan itu ngariung gitu ya. Orang tua kita dulu anaknya banyak-banyak gitu ya. Jarang yang anaknya hanya 1, 2 gitu. Rata-rata anaknya itu 5, 6 gitu ya. Nah, keluarga bapak saya dan ibu saya sendiri rata-rata belasan ya, 12 bersaudara gitu. Itu kan ketika makan misalkan ada nog gitu ya, dipotong sedikit-sedikit dibagikan gitu, ada asin, diciwitan gitu, saciwit, sewang segala macam. Itu bagaimana orang tua kita itu dulu sangat luar biasa gitu, mengatur hal-hal seperti itu. Jadi wa an laisa lil insani illa wus'aha. Ini yang kedua. Jadi disesuai dengan usahanya. Artinya di sini akan ada mulai perbedaan. Kalau yang tadi yang pertama, level pertama flat, semua itu istilahnya insya Allah ya, sesuai janji Allah di ayat ini tidak akan kelaparan, ya. Tidak akan mati kelaparan selama dia mau berusaha. Kemudian yang kedua ini adalah sesuai dengan usahanya masing-masing. Di sini mulai ada perbedaan, ya, mulai ada perbedaan. Dan kita harus pahami bahwa yang namanya rezeki itu tidak hanya berupa materi. Misalkan dijauhkan dari mara bahaya itu juga termasuk rezeki. Kita diberikan kesehatan itu juga termasuk rezeki. Ada yang gajinya misalkan sebulan puluhan juta, tetapi misalkan sebulan dia harus cuci darah 2 kali. Yang sekali cuci darah misalkan 15 sampai 20 juta gitu. Ya habis, jadi minus gitu, sama aja. Artinya kesehatan ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian level yang ketiga itu adalah bersyukur. Lain ta'adzana lain syakartum la azidanakum gitu. Lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur. Nah, bentuk syukur berkaitan dengan rezeki itu adalah dengan zakat dan sedekah. Gitu. Jadi rezeki yang kita terima
itu bentuk syukurnya itu adalah dengan zakat, sedekah, ziswab gitu ya, sedekah, zakat, wakaf. Ya. Nah, ini level yang ketiga. Nah, saya tadi berharap bahwa kita itu minimal di level ketiga. Nah, level yang paling tinggi adalah level keempat adalah rizki spesial untuk orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu ya. Jadi untuk level yang keempat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada yang menghajikan dia, tiba-tiba ada yang memberikan umroh, tiba-tiba ada yang misalkan ketika lahiran harus sesar segala macam pas mau bayar, oh tadi sudah ada yang bayarkan gitu. Nah itu sesuatu yang apa? Itu rezeki spesial bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya secara hitungan matematis manusia itu tidak didapatkan gitu ya. Tidak didapatkan. Itu. Misalkan tiba-tiba dalam sebuah tragedi gitu ya, kecelakaan, tiba-tiba satu mobil itu alhamdulillah tidak ada yang cedera sedikit pun, padahal mobilnya hancur. Itu adalah sebuah rizki yang tidak disangka-sangka. Ini secara hitung-hitungan manusia itu tidak mustahil gitu, mustahil gitu. Tapi kok bisa gitu? Nah itulah levelnya level 4 gitu, level 4 yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Baik. Ya, masih ada ya 10 menit lagi. Ya, masih ada, silakan, Ustaz. Ya? Lanjut. Iya. Tuntaskan. Nah, ini yang terakhir ya. Ini saya terakhir ya. Saya juga bikin slide-nya nggak banyak ya. Nah, ini justru ya, Bapak Ibu ya, Ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya rumusnya itu simple, seperti ini gitu ya. Ya. Dalam buku-buku yang bisa ya dibaca, direferensi bagaimana manajemen keluarga Islami, ini simple, hanya seperti ini aja gitu ya. Hanya 4. Tapi 4 ini jangan dibalik, urutannya harus sesuai urutannya seperti ini. Gitu. Jadi ini tuh urutan. Jadi jangan dibulak-balik urutannya gitu ya. Urutannya harus persis seperti ini. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Ini nyambung ke yang tadi, bagaimana filosofi kaitannya dengan harta, bagaimana semangat memotivasi untuk bekerja, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan harta yang halal segala macam, itu sudah kita bahas tadi. Nah, ini kaitannya dengan teknisnya gitu ya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan ketika mendapatkan rezeki itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya di ayatnya la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur la azidannakum. Lam taukid, nun taukid. 2 kali penguatan la azidannakum. 2 kali Allah kuatkan. Biasanya ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa ada penekanan tersendiri khusus dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena manusia banyak yang lalai terkait ini. Maka ada penekanan di situ. La azidannakum. Maka Allah pasti akan bakal, insya Allah 100% Allah akan tambahkan. Itu. Makanya ketika pertama kali mendapatkan rezeki ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah bersyukur. Cara bersyukur terkait harta itu adalah dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan membayar zakat kalau yang sudah wajib zakat ya. Karena zakat itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau sedekah tidak ada ketentuannya. Artinya ini bentuk syukur kita. Dan ketika kita banyak bersyukur, maka pasti Allah akan menambahkan rezeki kita. Ini simple. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik nomor 4 dulu, belanja dulu gitu kan. Segala macam, namanya belanja habis gitu. Beli ini, beli itu habis duluan. Ya. Kemudian yang kedua adalah membayar hutang. Ini urutan ya. Urutan. Kenapa yang kedua membayar hutang?
Ya, membayar hutang itu nanti kaitannya dengan hablum minan nas. Jadi kalau yang pertama itu dengan hablum minallah, karena kita yakin bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa gitu, bukan perusahaan, bukan lembaga, bukan yayasan, bukan siapa-siapa gitu, ataupun karena kita banyak warung, karena kita banyak toko, karena kita banyak tempat-tempat usaha, bukan. Hakikatnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zakat, infak, sedekah. Artinya semuanya kaitannya dengan hak orang lain yang ada dalam harta kita. Nah, yang kedua ini adalah hablum minanas. Ya, bayar hutang gitu ya. Apalagi nanti kaitannya hutang cicilan motor ya, cicilan apa gitu segala macam. Nanti kalau nggak bayar kan nanti diambil gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya juga bagaimana sih kita itu sebenarnya boleh berhutang atau tidak gitu. Sehingga ada doanya hutang ini gitu ya. Ada doanya gitu ya. Doa di dalam Al-Maksurat ya, supaya kita dijauhkan dari hutang, karena memang hutang itu dari dulu sudah ada gitu. Tapi bagaimana ini juga jangan sampai bab hutang ini juga menjadi sesuatu yang merusak ya dalam tatanan keuangan keluarga kita gitu ya. Nah, ini ada ininya gitu ya, ada prioritas-prioritasnya. Termasuk juga tadi yang disampaikan oleh di dalam sambutan ya, bagaimana jangan sampai kita terlilit hutang yang memang hutangnya juga ribawi, bunganya berlipat-lipat, apalagi sekarang ada istilah dengan Pinjol. pinjaman online gitu ya. Ya. Pinjamnya cuma sejuta gitu misalkan, telat bayar sampai misalkan puluhan juta, dan ini banyak ya korbannya ya. Teman teman istri juga ada ya cerita, istri saya cerita saya gitu ya. Ya tadi karena ketidaktahuan gitu ya, ini sekarang malu gitu ya. Malu dengan teman-temannya, malu dengan masyarakat sekitar gitu ya. Sampai habis rumah gitu kan segala macam. Itu jangan sampai terjadi ya hal-hal seperti itu. Maka di sini butuh yang namanya tadi, kita itu kan berjamaah ya. Harus tahu ya kondisi-kondisi saudara-saudara kita, jangan sampai masuk terjerat ke hal-hal yang seperti itu. Kita kan ada istilahnya ta'awun gitu ya, saling membantu segala macam. Walaupun juga tadi semangat tidak tidak berpangku tangan kepada orang lain juga tetap ya di dalam diri kita, itu justru semangatnya. Tetapi bukan berarti kita juga tidak bisa menolong. Artinya bagaimana yang dilakukan oleh di zaman Rasulullah dan para sahabat ya. Ketika proses misalkan yang kita kenal ketika hijrah ya dari Mekah ke Madinah itu sangat luar biasa gitu ya. Ada yang namanya isar, saling menolong dan lain sebagainya. Itu tentu saja itu juga sesuatu yang menjadi solusi ya, bagaimana supaya saudara-saudara kita ya, teman-teman kita itu jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalkan berbicara hutang ini harus berpikirnya jauh ke depan ya, harus betul-betul menghitung segala macam ya. Saya juga bukan berarti bukan berarti melarang berhutang gitu ya. Karena melarang berhutang ya sudah ada hadisnya gitu, sudah ada doanya gitu ya. Tapi kita moderat ya, kita moderat dalam kaitannya dengan hutang ini gitu ya. Moderatnya seperti apa? Memang harus betul-betul spesifik gitu, betul-betul berpikirnya itu berapa langkah ke depan gitu ya, kaitannya dengan hutang, dan betul-betul memang prioritas itu, artinya bukan hanya sekedar hanya buat gaya-gayaan segala macam gitu kan, tapi memang ketika betul-betul tadi ya, emang ini sangat-sangat mendesak gitu ya. Nah ini bagusnya hal-hal seperti ini kita bermusyawarah terlebih dahulu ya. Kalau keluarga misalkan bermusyawarah dengan istri gitu ya, atau konsultasi dengan para murabi kalau sekarang itu kaitannya dengan seperti itu. Jangan sampai kita sudah jalan sendiri, sudah parah misalkan tadi ya, ada case-case, ada kejadian-kejadian yang pinjol misalkan pinjamnya hanya 1 juta 2 juta, tapi sudah membengkak misalkan sudah puluhan juta, 60 juta, 70 juta baru lapor gitu. Nah, itu
itu menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran, intinya jangan sampai terjadi ya seperti itu. Ini kaitannya dengan hutang. Nah, yang ketiga, ya sedikit lagi ya, sudah 45. 2 poin lagi ya, Ustaz Budi ya. Mohon maaf. Ya, silakan, silakan. Ya. Nah, poin yang ketiga, nah ini yang saya dapatkan dari orang tua saya sendiri. Berikhtiar memiliki dana darurat, nabung lah intinya, atau investasi. Orang tua saya itu sampai sekarang jualan ya. Usia sudah ibu saya gitu ya. Usianya sudah 60-an lebih ya. Itu setiap hari ya jualan-jualan kecil ya ke pasar gitu. Dapat penghasilan sehari 50.000, kemudian nabung sehari bisa 10.000. Itu tiap hari nabung 10.000. Gitu. Terus setiap hari nabung gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Itu sangat luar biasa. Itu kelihatannya kecil gitu. Nabung sehari 10.000 dari hasil dagang, penjualan. Tetapi itu luar biasa dampaknya. Gitu. Artinya sekecil apapun, ikhtiar memiliki cadangan dana ini sangat-sangat harus dilakukan oleh kita. Ya sekecil apapun gitu. Harus ada gitu. Makanya urutannya yang ketiga nih. Gitu. Jadi jangan yang keempat dulu. Yang nggak akan nyisa itu. Gitu. Setelah sedekah, gitu kan, bayar hutang, ngomong cicilan kan biasanya udah cicilan motor per bulan sekian, gitu kan, udah kelihatan gitu kan. Nah kemudian yang ketiga ini jangan sampai dilewatkan, nabung, berapapun itu. Investasi gitu ya. Atau nabung, sekarang macam-macam ya. Yang penting tadi kaidah-kaidah syar'inya harus tetap dijaga. Ada istilah investasi emas, sekarang segala macam gitu ya. Kalau di lembaga-lembaga kan sekarang memang wajib kayak asuransi jiwa, pensiun segala macam gitu ya. Nah ini yang jelas ini kaitannya juga dengan bab asuransi atau investasi itu adalah investasi syariah gitu, asuransi juga syariah gitu. Gitu. Ini juga memang panjang ya pembahasannya, investasi syariah seperti apa, contoh-contohnya gitu. Asuransi syariah seperti apa. Tapi setidaknya poinnya yang ketiga itu bagaimana kita juga setiap hari atau setiap pekan, setiap bulan itu ada yang diinvestasikan, ada yang ditabung. Ya, contohnya misalkan orang tua saya itu sampai sekarang bisa nabung sehari itu 10.000. Gitu. 10.000 gitu ya. Kumpulkan nanti ya nabungnya di pasar gitu kan, ada yang udah ini nanti diambil gitu ya, nanti disimpan di tabungan di bank gitu ya, segala macam. Atau misalkan kalau ibu-ibu biasanya beli emas gitu ya, sekarang kan banyak juga ya yang apa sih yang emas batangan itu ya, 0,5 gram, 1 gram, 2 gram gitu ya. Ibu-ibu dulu juga kan begitu ya. Kalau misalkan ini beli emas, ketika mau lebaran emasnya dijual gitu ya, buat keperluan. Nanti nabung lagi dibeliin emas lagi gitu ya. Karena emas ini kan nilainya stabil ya, bahkan cenderung naik gitu ya. Seperti itu. Ada juga yang punya lahan gitu, investasi beli tanah gitu ya. Seperti itu ya, macam-macam lah, banyak ya cara-caranya. Nah, baru yang terakhir itu adalah belanjakan. Belanjakan sesuai dengan peruntukan dan prioritasnya. Tapi kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu udah saving, itu udah gitu. Udah dilakukan gitu. Sehingga urutan ini secara urutan kelihatan mudah gitu ya. Tapi secara prakteknya, termasuk yang saya rasakan sendiri, ini tidak mudah prakteknya gitu ya. Nah, misalkan nomor 1 saja. Nomor 1 memang harus ada sistem yang bagaimana kita memaksa kita untuk memang menunaikan ini nomor 1. Harus ada program-program. Sekarang banyak ya, saya lihat komunitas-komunitas sedekah harian, sedekah 1.000, sedekah 10.000, gitu. Lembaga-lembaga filantropi ya, itu
sangat luar biasa kan sekarang gerakan-gerakan untuk supaya kita sedekah 10.000 gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Dan yakinlah ya Bapak Ibu ketika mempraktekkan nomor 1 itu akan luar biasa. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Yaitu tadi kita yakin dengan ayat la in syakartum la azidanakum. Level yang ketiga. Yakin. Ya. Dan keyakinan ini justru yang ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Apalagi kalau misalkan kita termasuk orang-orang yang sudah di level 4. Luar biasa gitu ya. Itu sangat-sangat mungkin di antara Bapak Ibu Ustadz Ustazah di sini juga bisa sharing pengalaman ya, bagaimana ketika dia sudah mendapatkan level 4 tadi gitu ya. Itu bisa ya berbagi sharing motivasi di sini gitu ya. Itu sangat artinya memberikan motivasi buat kita semua. Kaitannya bahwa betul-betul apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi emang betul-betul nyata adanya. Banyak gitu ya. Sampai dibuat-buat sinetron kan sekarang. Ada tukang ini yang naik haji, tukang beca apa segala macam. Ya, itu sebenarnya ya sinetron tapi diambil dari kisah nyata. Misalnya ada tukang beca, dia sedekahnya adalah pokoknya setiap hari Jumat kalau ada yang naik beca saya gratis gitu kan. Kayak gitu. Atau misalkan setiap hari Jumat kalau yang punya dagangan 5 porsi atau 10 porsi gratis. Nah, itu banyaklah contoh-contohnya ya. Contoh-contoh seperti itu sehingga tadi ya betul-betul keberkahan-keberkahan itu turun ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Jadi sekali lagi di slide yang terakhir ini saya sampaikan bahwa ini urutannya harus seperti ini. Jangan dibalik-balik. Jadi pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hak manusia ya. Kemudian yang ketiga itu lebih kepada ikhtiar. Kita punya tabungan ya, saving gitu ya. Nah, baru yang keempat adalah kita membelanjakan sesuai dengan peruntukan dan skala prioritas. Artinya di sini bab-babnya adalah qanaah, kesederhanaan sesuai dengan kebutuhan ya, karena beda tipis antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Ini harus betul-betul ini teh kebutuhan apa keinginan gitu. Kalau keinginan biasanya berdasarkan ingin itu dan lain sebagainya. Beda tipis, tapi kalau butuh ini, nah itu beda gitu ya. Nah, ini sangat-sangat juga ditekankan dalam bab ini. Baik, sudah lewat ya, sudah 53. Ini barangkali ya Bapak Ibu, Ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan mana stop tuh? Ya, stop. Nah, mudah-mudahan dari inspirasi-inspirasi lah ataupun ayat-ayat atau hadis-hadis yang tadi sudah disampaikan, bagi yang sudah menjalankan, mempraktekkan di slide terakhir itu urutannya 1, 2, 3, 4, alhamdulillah ya yang sudah mempraktekannya. Kalau yang belum segera mulai nih bulan ini